Ada seorang ustadz berkata, "Isma'u, man i'tamada ala aqlihi ikhtal, wa man i'tamada ala ilmihi dhal, wa man i'tamada ala jismihi kal, wa man i'tamada ala malihi qal, wa man i'tamada ala sultanihi dhal, wa man i'tamada ala nasi mal, walakin man i'tamada ala Allahi falakhtalla wala dhalla wala kalla wala qalla wala dhalla wala mala wala." Isma'u, dengarkan saudaraku, man i'tamada ala aqlihi, barang siapa yang selalu mengandalkan akalnya, ikhtal, maka ia akan pusing sendiri gitu ya, pusing 7 keliling sampai pontang-panting gitu, bagaikan orang ateis yang selalu memikirkan Tuhan itu di mana, padahal Tuhan itu ada di urat nadinya, lebih dekat daripada urat nadinya. Ada seorang ateis berkata kepada seorang ustadz, "Wahai ustadz, aku ingin bertanya kepadamu, akan tetapi jangan engkau jawab dengan dalil. Aku ingin jawaban itu dengan akal." "Ustadz, silahkan," kata ustadz. Orang ateis ini pun bertanya, "Wahai ustadz, siapakah yang menciptakan Tuhan?" Karena pada hakikatnya sesuatu yang ada itu pasti ada yang membuatnya gitu. Kayak alam ini diciptakan oleh Tuhan. Terus siapa yang menciptakan Tuhan? Dan Tuhan itu nggak mungkin ada begitu saja, kata orang ateis. Tadi itu menjawab, jadi begini, sederhananya bagaikan angka 1, yang mana angka 1 tidak terlahir dari angka-angka yang lain. Contoh, angka 2 lahir dari angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Angka 4 lahir dari 2 tambah 2 sama dengan 4. Akan tetapi berapa tambah berapakah yang menjadi angka 1 gitu. Begitulah jawaban Ustadz, dan membuat orang ateis ini pun bingung. Karena memang orang yang selalu mengandalkan akalnya, ya dia akan pusing sendiri gitu, nggak nemu-nemu, kecuali emang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baru ia akan sadar. Kemudian yang selanjutnya, man i'tamada ala ilmihi dhal, barang siapa yang selalu mengandalkan ilmu yang ia punya, maka ia akan tersesat. Di dalam Al-Quran ada potongan ayat yang berbunyi fauqa kulli dzi ilmin alim, kalau nggak salah ya Ustaz, salah nggak Ustaz? Yang artinya di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu gitu. Kayak di atas langit ada langit lagi gitu ya. Kayak saya gemuk, ada yang lebih gemuk lagi gitu. Itu yang membuat saya bersyukur ya. Makanya sedikit cerita, setiap saya keluar sama Leon ya, papasan nih naik motor ada orang gemuk juga, saya sering nanya sama Leon, "Yon, gemukan siapa?" gitu ya. Kalau Leon jawab gemukan dia, saya bersyukur sekali gitu ya. Bahkan kalau bisa saya sujud syukur di motor gitu. Tidak ada yang lebih gemuk dari saya gitu. Nah, untuk orang yang selalu mengandalkan ilmunya, biasanya dia merasa gitu ya, merasa pintar, merasa cukup dengan ilmu yang ia punya, dan akibatnya dia tidak pernah menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Karena maka barang siapa yang selalu mengandalkan ilmunya, dia akan tersesat, karena dia hanya mengandalkan ilmu yang ia punya, sedangkan belum tentu ilmu yang ia miliki itu benar gitu ya. Karena emang susah kalau orang udah merasa bisa gitu. Kemudian man i'tamada ala jismihi kal, barang siapa yang selalu mengandalkan badannya ya, maka dia akan kalah gitu. Rasulullah pun bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat tenaga atau badannya ya, tapi ialah orang yang bisa menahan hawa nafsu dan amarahnya. Itulah orang yang kuat sebenarnya gitu. Jadi barang siapa yang selalu mengandalkan kekuatannya, ya jangan harap bertahan lama gitu ya. Misalkan kayak Adit badannya nggak kecil, Adit sombong nih ya, wah misalkan Lutfi mah nggak gede gitu ya. Jadi Lutfi nih kalau berantem sama Adit, kalau misalkan kalah Lutfi nih, belum tentu saudara ya, karena siapa tahu Lutfi nih kayak Popeye gitu, kayak habis makan kangkung tidur, bayam habis makan bayam ototnya mentul gitu. Karena ya begitulah, karena ingat ya, di atas kita ada lebih dari kita lagi gitu ya. Kemudian ada man i'tamada ala malihi qal, barang siapa yang selalu mengandalkan hartanya, yang takut banget gitu ya, hartanya dijaga banget, maka ia akan berkurang sebenarnya harta itu gitu ya. Untuk perihal harta ini sering dibahas oleh Ustadz Saiful. Harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
harta itu belum jadi milik kita sebenarnya kalau belum diinfakkan atau sedekahkan gitu. Kadang kita itu terhadap harta suka khawatir, panik gitu ya. Takut hartanya itu habis. Padahal Ustadz Adi Hidayat pun pernah berkata, Allah itu maksa buat sodakoh itu tuh bukan buat ngurangin harta kalian gitu ya. Allah tuh sebenarnya pengen menambah harta kalian. Di dalam juz 3 halaman ketiga sebelah kiri asik. Ada ya bawah di ayatnya tuh yang berbunyi matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sampai akhir gitu ya. Barang siapa yang bersedekah itu ganjarannya kayak satu biji ada 7 bulir, setiap 7 bulir ada 100 gitu ya. 7 kali 100 700. Itu hitungan manusia ya, nggak tahu sebenarnya mah 700 itu bagaimana gitu. Emang terkadang terhadap harta nih kita sensitif. Bahkan di luaran sana banyak untuk harta ini sampai bunuh-bunuhan gitu. Kemudian man i'tamada ala sultanihi dzal. Barang siapa yang bersandar atau selalu mengandalkan kekuasaannya, maka ia akan terhina. Telah kita ketahui bersama Zi'ad, pemimpin zalim yang sangat membanggakan kekuasaannya. Siapa? Fir'aun. Bahkan sampai di dunia pun gak ada yang pakai namanya gitu ya. Ada gak yang namanya Fir'aun? Gak ada. Dia sangat bangga diri karena memang jamaahnya dia gitu ya, sangat mengagungkannya. Maka sampai dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Emang untuk masalah jabatan ini ya sensitif juga gitu. Untuk sekarang nih bentar lagi itu bakal banyak gitu ya lika-liku berjalannya pilpres gitu. Apalagi orang-orang yang suka politik, Kang Rifki, hati-hati Anda teror Anda. Kemudian man i'tamada 'alan nas, man i'tamada 'alan nasi mal. Barang siapa yang selalu mengandalkan manusia, maka ia akan bosan. Untuk ini mungkin banyak terjadi di luaran sana gitu ya. Kita tuh sesama manusia tuh terlalu mengharapkan sesuatu gitu. Dan pada akhirnya kita kecewa gitu ya. Memang sangat berat ini. Karena emang kita pun kesehariannya ya interaksi sama manusia gitu ya. Bahkan di dalam bukunya Jalaluddin Rumi yang berjudul Fihi Ma Fihi, itu ada kata-kata Jalaluddin Rumi begini. Manusia itu terbuat dari campuran malaikat dan binatang. Kalau dipikir-pikir benar juga gitu ya. Ini mah ya pikiran aja gitu ya. Kadang manusia itu berperilaku seperti malaikat, baik banget gitu ya. Di depan. Dan ada manusia juga yang berlaku seperti binatang gitu ya. Mungkin di luaran sana naudzubillah, semoga kita dilindungi dari hal tersebut. Di luaran sana banyak orang tapi berlaku seperti binatang gitu. Bahkan sampai mohon maaf ya, ada yang membuat suatu konten seekor anjing berkata, ini sebenarnya yang anjing gua apa lu gitu. Karena banyak di luar sana manusia tapi ya seperti gogok gitu ya. Gimana tuh? Makanya Jalaluddin Rumi pun berkata seperti itu gitu. Walakin terakhir, man i'tamada 'ala Allah falakhtalla wala dhalla wala kalla wala qalla wala dhalla wala malla wala. Akan tetapi barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pusing, tidak akan sesat, tidak akan kalah, tidak akan bosan, tidak akan terhina, dan tidak yang lainnya gitu ya. Karena memang kepada Allah lah kita berserah diri gitu. Kemudian untuk pesan gitu ya, angkatan saya yang mau keluar, yang mau selesai, jangan sampai salah niat ketika kita sudah selesai nanti. Karena kata Kang Fikri, kita di atas kita tuh udah ada tanggung jawab yang sangat besar gitu, amanah yang sangat besar, yaitu membawa nama Al-Quran dan kemuliaannya. Berjuanglah, nggak usah buru-buru mau nikah gitu ya, tahan. Nggak usah buru-buru mau nikah, tahan ya. Karena ya nggak apa-apa terlambat gitu ya, daripada cepat tapi berakhir singkat gitu. Santai, ingat di depan kita masih banyak umat yang menunggu gitu. Dan santri mah insya Allah lah dapatnya juga yang subhanallah, masya Allah gitu ya. Nggak bakal menyesal orang yang berpasangan dengan santri. Umat aja dipikirin apalagi kamu gitu. Karena emang kalau segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Gak usah terlalu mikirin yang lain-lain gitu ya. Karena ada perkataan begini,
Aduh, mana lagi? La tu'adzi nafsaka litangtadhiri syakhsan sa'idan bil fi'li bidunik. Jangan sakiti dirimu sendiri untuk menunggu seseorang yang sebenarnya bahagia tanpamu gitu. Allah mah enggak gitu, saudara. Meskipun kita sering melupakan sunnah-sunnahnya, kadang sholat subuh kelewat, duhur kena misalkan, asarnya kelewat lagi, maghrib kena, Allah mah tetap sayang kepada hambanya gitu ya. Begitu juga betapa pencemburunya Al-Quran kepada kita, sang penghafalnya gitu. Quran tidak pernah mengkhianati kita. Meskipun kita Al-Quran akan selalu menunggu kita sampai kapanpun gitu ya. Untuk yang mau selesai juga, niatkan semuanya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang di sini juga sama ya. Kalian mengajar anak-anak TPA dan kita juga yang ingin keluar, sudah saatnya kita mengamalkan apa yang sebenarnya gitu. Syekh Al-Azhar pernah berkata, Syekh yang bernama Syekh Khamis Az-Zurani, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, kemudian kepada sampai kita sekarang sampaikan kepada kalian gitu ya. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, balighu taklif anni tashrif walau ayah takhfif. Balighu, sampaikanlah kepada umat-umat di luar sana yang belum tahu apa akan agama Islam yang kita anut gitu ya. Itu sebuah beban untuk kita seorang thalibul ilmi gitu. Yang kita dapat kita sampaikan kembali gitu. Kenapa? Para sahabat dulu sangat semangat untuk menyampaikan ilmu yang ia dapat, karena kalimat selanjutnya adalah sebuah motivasi gitu ya. Anni tashrif, dariku, itu adalah sebuah kemuliaan karena Rasulullah langsung yang mengutus para sahabat untuk menyampaikan ini gitu. Dan yang terakhir, walau ayah, walaupun satu ayat, itu adalah sebuah takhfif, kemudahan gitu. Jadi yang akan keluar nanti jangan pernah untuk menyampaikan ilmu yang kita punya, karena sedikitnya ilmu yang kita sampaikan itu adalah sangat berharga buat umat di luar sana gitu ya. Jangan pernah minder. Mungkin ada yang berpikiran minder sama teman yang udah kuliah gitu ya. Saya pernah ngobrol sama teman saya yang udah kuliah dan dia termasuk aktif di kuliahnya gitu ya. Saya ngobrol, sebenarnya ya mungkin niat saya salah juga ya. Sebenarnya lebih ke uji coba gitu loh. Apakah benar orang kuliahan tuh kasarnya lebih dari kita yang cuma pesantren gitu? Ternyata ya enggak juga gitu loh. Dari obrolan itu pun mereka tuh sebenarnya lebih kagum ke kita sebagai penghafal Al-Quran gitu, atau umumnya santri. Jangan pernah ya hilangkan rasa minder kalian kepada teman-teman yang udah kuliah di luar sana. Karena sebenarnya kuliah juga, ya nggak tahu ya, saya pernah kuliah. Mungkin di kuliahan banyak dosain gitu ya, mungkin ya bahasa sebenarnya. Ya gimana kita ini mah ya, gimana kita gitu. Cuma karena kebanyakan saya nonton FTV sih ya. Karena saya mungkin seringnya nonton FTV gitu. Karena FTV kok indah gitu kuliah. Apa seindah itu gitu? Ya mungkin enggak gitu. Karena mungkin kalau terjadi di dunia nyata, ada cowok sama cewek bawa buku tabrakan, bukunya jatuh, enggak ada Bagindas yang nyanyi. Jadi enggak seindah FTV gitu ya. Ingat saudara, ini kehidupan nyata, bukan FTV yang kalian tonton gitu. Dan kebanyakan orang terobsesi gitu ya sama FTV gitu. Ya nggak semudah itulah. Cuma dari tabrakan udah jadi cinta yang sebenarnya nggak seperti itu saudara ya. Makanya hati-hati, jangan terlalu menjudge kita tuh nggak mampu, jangan terlalu menjudge kita tuh lebih rendah daripada teman di luar sana gitu. Karena kita juga punya hak buat kita tuh ya diakui gitu loh. Kadang kita itu harus mendeskripsikan diri kita kepada orang lain, bukan sombong ya. Karena orang-orang yang selalu mencaci kita, menghina kita, itu harus digituin gitu. Sayyidina Ali pun pernah berkata, at-takabur alal mutakabir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Sayyidina Ali pernah berkata sodakoh. Maka daripada itu, saya berpesan untuk angkatan saya khususnya, ya kayak kata Kang Fikri, saya tuh begini gitu ya. Sayang sama Fikri lah. Semoga Fikri juga sayang sama saya. Wah, bukan gitu maksudnya. Sayang di sini sayang ini ya, sayang karena Allah gitu. Karena dibahas ya khotib kita di As-Salam tercinta 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya 2 pemuda yang bertemu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya masuk surga ya, reuni di sana gitu. Amin ya Allah. Sebenarnya ya Allah sedih pisan gitu ya. Sedih pisan ini mah. Pisan gitulah.
berat gitu ya, karena lebih berat dari badan saya ini mah asli. Mau keluar dari sini tuh udah kayak apa ya gitu, kayak ya saya kayak diet tapi gagal terus gitu. Asli ini mah asli gitu. Ya mungkin ini ada closing statement gitu ya dari kultum-kultum saya sebelumnya yang berkenaan tentang cinta. Semoga ini menjadi pelajaran buat kalian gitu. Karena cinta itu bukan main-main gitu. Langsung saja. Jika wajah yang membuatmu jatuh cinta, lalu bagaimana caramu mencintai Tuhan yang tidak berupa? Jika kemuliaan ada pada rupa, lantas kenapa ia dikuburkan bukan diabadikan? Cantik itu ada masa tuanya, jabatan ada masa bergantinya, dan harta ada masa habisnya. Akan tetapi ia akan tetap ada selama-lamanya. Maka jangan salah menaruh hakikat cinta yang bukan pada objek sesungguhnya. Karena cinta sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.